Swastiastu, selamat malam Bapak dan Ibu. Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, pada malam hari ini sudah hadir Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Yoga Darmawan, Bapak dan Ibu Guru SMP 1 Kintamani yang saya hormati. Nah, terima kasih sudah berkenan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif CGP atas nama Ibu Nyoman Sriasih Ratnawati. Baik, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini Bu Sri akan menyampaikan tentang budaya positif ya, restitusi budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita ya, yaitu tentang penerapan, kemudian bagaimana membimbing siswa dalam menerapkan budaya positif sebagai tugas dalam CGP Angkatan 9 tahun 2023. Baiklah, untuk menghemat waktu, kegiatan kita mulai dengan berdoa. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk berdoa, saya pimpin secara langsung ya. Berdoa mulai. Baik, Bapak dan Ibu, berdoa selesai. Ya, kegiatan diseminasi ini saya awali dengan pantun ya. Sebelum nanti saya silakan Bapak Yoga Darmawan untuk membuka atau memberikan pengantar terkait dengan diseminasi budaya positif ini. Kapak batu pisau belati dibeli di pasar Banyuasri. Bapak Ibu yang baik hati, ayo simak paparan Bu Sri. Baik, itu sebagai awal kegiatan diseminasi budaya positif ini. Untuk membuka kegiatan ini, saya silakan Bapak Yoga Darmawan memberikan pengantar sebelum Bu Sri menyampaikan paparan tentang budaya positif. Ya, silakan Pak Yoga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan oleh pembawa acara pada kesempatan kali ini. Ya, karena kebetulan pada malam ini Pak Kepala Sekolah berhalangan hadir, ada sesuatu hal yang memang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau, maka pada kesempatan ini saya yang mewakili beliau untuk membuka dan sekaligus menjadi pengantar kegiatan diseminasi budaya positif pada malam ini. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan guru semua sudah mau berpartisipasi pada ruang virtual Zoom pada kesempatan ini. Selamat datang pada kegiatan diseminasi ini. Yang terhormat pada seluruh Bapak Ibu Guru, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan tidak lupa saya awali kegiatan ini dengan memanjatkan penganjali Om Swastiastu. Ya, pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan kegiatan diseminasi ini, terutama terkait dengan budaya positif di kegiatan sekolah, yang mana diseminasi ini merupakan kegiatan dari Ibu Nyoman Sriasih Ratnawati selaku CGP Angkatan 9. Yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting untuk diikuti. Untuk itu,
kami dari pihak sekolah benar-benar sangat mendukung kegiatan ini dan siap untuk memfasilitasi kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita semua, mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk kita semua. Terutama untuk materi kali ini saya sangat tertarik sekali terkait dengan budaya positif, disiplin positif yang nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru nanti di sekolah dalam praktek nyata nanti di sekolah menghadapi anak didik kita, terutama penerapan disiplin positif ini, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan yang memang bermutu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa, berpihak kepada siswa. Ya, itu yang sangat penting. Dan juga ada topik tentang segitiga restitusi. Ya mungkin itu nanti Bapak Ibu guru bisa dengan seksama mengikuti kegiatan ini sampai berakhir nanti dan benar-benar mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya supaya apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini kita bisa dapatkan manfaatnya dan kita nanti bisa implementasikan di sekolah kita SMPN Satap 2 Kintamani. Ya, mungkin itu saja yang jadi pengantar dari saya pada kesempatan kali ini. Untuk itu kegiatan ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, saya buka kegiatan pada malam ini. Baik, untuk itu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Yoga sudah memberikan pengantar untuk kegiatan desiminasi tentang budaya positif atau restitusi ya, tentang budaya positif yang bisa diterapkan kepada siswa di sekolah kita. Baik, untuk menghemat waktu, kami silakan kepada Ibu Sri Asih untuk menyampaikan tentang restitusi budaya positif. Ya, kami silakan Bu Sri. Oke, terima kasih waktunya kepada Bu Sangayu yang sudah berkenan untuk memandu acara ini dan juga kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberikan beberapa penekanan sebelum saya melakukan desiminasi tentang materi yang saya dapatkan sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangli. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada Zoom meeting ini dalam rangka kegiatan desiminasi sebagai tugas dalam modul saya yaitu pada aksi nyata. Mohon izin share screen ya. Sampun terlihat nggih? Sudah Bu. Bu Sri. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Sudah. Terima kasih untuk responnya. Burung kenari menari gemulai, mari kita mulai. Saya tidak bisa berpantun cukup bagus ya, seperti Bu Sangayu, tapi semoga pantun saya tidak membosankan. Sifatnya desiminasi ini saya akan menyampaikan materi, tapi bila dalam pertengahan materi ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan.
Semoga Bapak Ibu berkenan dengan materi saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Oke, saya akan mulai tentang kegiatan ini adalah merupakan tugas aksi nyata saya yang harus saya lakukan. Bisa berpindah nggih? Nggak bisa. Swastiastu. Nggak bisa, Bu. Belum Bu Sri. Kayaknya belum pindah. Ya ulang nggih, bisa nggih terpindah sekarang? Belum bisa. Masih yang awal Masih. tadi, Udah ya? Sudah, Bu, yang sudah. kedua Sudah. sudah. Terima kasih. Nah, materinya itu adalah tentang budaya positif. Namun, sebelum kita mengetahui tentang budaya positif itu, setelah saya pelajari modul dari CGP ini, ternyata budaya positif itu isinya banyak. Ini adalah yang pertama itu adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif ini dinyatakan atau disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian akhirnya berkembang menjadi choice theory yang meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, sebelum itu mungkin kita bisa melakukan sedikit praktek ya. Saya kembali dulu, stop share dulu. Mungkin saya bisa minta tolong, karena sepertinya teman kita Pak Ase yang pintar merayu, saya mungkin bisa minta tolong. Teman-teman yang lain mungkin gangguan sinyal makanya tidak on kamera. Mungkin Bu Sangayu bisa menjadi Bu. Berdua dengan Pak Ase ya. Anggap Bu Sangayu memiliki sesuatu yang sangat penting, sangat luar biasa dan pokoknya berharga bagi Bu Sangayu. Dipegang dan digenggam dalam tangan. Bisa ditunjukkan tangannya di kepal. Sekarang tugasnya Pak Ase untuk merayu Bu Sangayu agar memberikan benda yang ada di dalam kepalan tangan. Bagaimana caranya agar diberikan? Dalam prosesnya merayunya itu tolong merayunya dengan kata-kata positif ya. Dicoba dulu dengan beberapa kata. Ya, silakan. Siap, Ibu. Bisa ditunjukkan dulu mana kepalanya? Oke. Kelihatan yang dipegang sama Bu Sahayu itu sesuatu yang apa namanya? Boleh lihat nggak? Apa sih yang dipegang Ibu Sahayu itu? Boleh dilihat nggak? Mute-nya, Bu. Tes. Masih mute Bu Sangayu. Masih mute Bu Sangayu. Bisa, yuk. Baik, harus tidak terlihat yang dipegang itu apa gimana? Kepalan tangannya aja ditunjukkan. Kalau iya. Ambil sesuatu benda di sekitar Bu Sangayu, Ya. kemudian di kepal, Pak Sudah. Ase minta. Ya, sekarang tunjukkan kepalan tangannya. Sekarang Pak Ase minta katanya, mau enggak nyerahin? Bu Sahayu, perasaan apa yang dipegang sama Bu Sahayu itu sesuatu yang penting bagi saya. Boleh enggak saya pinjam sebentar? Untuk apa? Anda tahu yang saya pegang apa? Itu kan belum Ase kan belum tahu yang saya pegang itu apa. Ya, memang saya belum tahu, tapi paling tidak apapun yang Ibu Sahayu pegang,
itu menurut saya itu sangat penting bagi saya. Kalau boleh, tolong tunjukkan. Dan saya mau meminjamnya. Ya, bagaimana kalau itu alat-alat atau sesuatu yang berhubungan dengan wanita? Pak Ase kan laki-laki. Gimana Kalaupun kira-kira? Kalau memang itu tidak diperuntukkan untuk laki-laki, maka saya tidak akan jadi meminjamnya. Kalau misalnya itu sesuatunya adalah boleh digunakan oleh seorang lelaki, maka saya akan pinjam. Itu pun kalau diizinkan. Iya, iya boleh Pak Ase. Oke, terima kasih, Ya. Bu. Iya, Yes. karena kata-katanya ya, jadi tidak memaksa, betul sekali. Tidak ada pemaksaan di sini ya. Kalau Ya. boleh dan jika bisa digunakan ya. Gitu. Ya, kita kembali lagi, Bu. Oke. Kita kan sesuai dengan metode yaitu yang sudah mungkin sebagian besar guru sudah paham betul juga, di mana kita sudah menggunakan Merdeka Belajar. Jadi paling tidak seseorang itu kan punya kebebasan mau memberi ataupun tidak. Mungkin itu. Betul. Jadi, nah itu di situ kata kuncinya. Apakah memberi atau tidak? Jadi yang tahu atau yang memutuskan memberi atau tidak siapa di sini? ya otomatis itu orang yang bersangkutan, Bu, yang punya. Mungkin kalau kita pendidik itu siswa itu sendiri. Jadi kita harus melihat juga. Yang kita bicarakan tadi antara Pak Ase dengan Bu Sangayu, berarti yang menjadi atau yang menjadi pusat di sini yang menentukan memberikan atau tidak siapa? Ibu Sangayu itu sendiri, Bu. Bu Sangayu. Berarti Iya. posisi Bu Sangayu sebagai siapa yang sebagai apa? Sebagai menurut dia sebagai objek ya kalau nggak salah sih. Baik, itu kita akan bahas. Jadi Bu Sangayu mau memberikan atau tidak, dan akhirnya tadi memberikan itu Bu Sangayu menjadi sebagai kontrol, bisa mengontrol dirinya. Apakah saya akan memberikan atau tidak? Anita, mungkin bisa diperlihatkan benda apa itu yang diberikan nanti sama Pak Adri? Mungkin bisa diperlihatkan apa yang dipegang? Ya, pulpen Bu Sri. Ya. Pulpen. Pulpen. Berharga bagi Pak, saya. Karena ini satu-satu yang saya punya sekarang ya. Dan kebetulan Ya, saya berarti tidak bawa pulpen. Siap. Berarti Bu Sangayu yang menentukan apakah memberikan atau tidak. Walaupun itu pulpen satu-satunya karena Pak Ase minta dengan baik-baik, akhirnya diberikan. Oke, terima kasih responnya. Saya akan kembali share screen. Nah, begitupun di sini ya, tentang makna kontrol itu sendiri kembali, di mana makna kontrol itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian, di mana ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu tadi mengontrol bagaimana Pak Ase membuat ilusi agar Bu Sangayu merasa, oh dia baik-baik udah minta dengan baik-baik, padahal punya pulpen satu-satunya, akhirnya tersentuh hatinya. Sehingga akhirnya diberikan pulpen tersebut, seperti itu. Jadi, walaupun mungkin Pak Ase suatu saat nanti memintanya dengan baik-baik pula, tapi kalau Bu Sangayu sebagai memiliki posisi kontrol ini tidak ingin memberikan, ya nggak dapat pulpennya. Seperti itu. Itu adalah di mana guru juga bisa menjadi pengontrol bagi muridnya. Seperti itu nih. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sedangkan ini ada sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yang mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat
disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kalau kita tidak cakap atau kita tidak pintar melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Nah, maksud dari kata-kata ini adalah bila kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka orang atau orang yang lebih dewasa atau orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi, artinya yang menuntun kita itu wajib untuk mendisiplinkan diri kita. Karena dengan demikian maka kita akan berada dalam suasana merdeka. Dalam hal ini guru wajib memberikan disiplin itu kepada siswa, menuntun siswanya agar disiplin. Tapi kalau siswanya sudah memiliki rasa disiplin, kita wajib tetap memeliharanya. Tapi yang belum, kita tumbuhkan rasa disiplin itu, dan yang sudah kita memeliharanya dan dikembangkan lagi disiplin tersebut agar menjadi budaya positif. Lanjut, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Diana menyatakan bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, begitupun kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak atau murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasinya secara intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang lebih diharapkan di sini adalah kesadaran diri seorang murid agar mampu menerapkan disiplin untuk dirinya sendiri. Itu maksudnya, ini sama seperti tadi, bagaimana Bu Sangayu bisa mengontrol dirinya memberikan atau tidak. Namun karena adanya tadi kata-kata yang baik, akhirnya termotivasi untuk memberikan, datang dari diri sendiri dan juga datang dari orang lain. Demikian, kita lanjutkan materinya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu ada banyak, yang dalam pendidikan guru penggerak ini ada banyak. Mungkin kita hanya mengenalnya yang lagi tren sekarang ini adalah profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi, tapi di nilai-nilai kebajikan universal yang kita bahas saat ini itu ada banyak. Satu, ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada dari Ibu Primary Years Program, kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia, ada pula petunjuk seumur hidup, ada The Seven Essential, dan The Virtuous Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Semuanya itu yang masuk di dalamnya kayak profil pelajar Pancasila, ada gotong royong, ada takwa, ada tentang tentang kreatif, inovatif, kolaborasi, kemudian ada rasa simpati, cinta kasih, itu banyak di sini nilai-nilai kebajikan itu tercantum semua dari 6 poin yang tampil di layar. Sekarang kita lanjutkan kepada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi ya perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang dimaksudkan di sini 3 motivasi perilaku siswa bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sekolah misalnya adanya siswa yang rajin mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian adanya siswa yang
hanya membuat tugas karena takut nanti dihukum gurunya. Kemudian adanya siswa yang dengan rajin membuat tugas tepat waktu, mengumpulkan tepat waktu sesuai dengan petunjuk. Ini ada dia termasuk dalam 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini saya banyak sekali belajar tentang hukuman dan penghargaan. Terkadang ternyata selama ini apa yang sudah dilakukan, ada beberapa hal yang sudah tepat, ada beberapa hal yang belum tepat. Sesuai dengan tabel ini, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ternyata ada 3 jenis. Saya kira semuanya itu adalah hukuman. Ternyata yang hukuman itu adalah melupakan identitas gagal. Artinya sesuatu yang dilakukan itu tidak, hukuman itu tidak berakibat jangka panjang dia. Kemudian kalau konsekuensi dan restitusi itu akan menimbulkan disiplin pada murid sehingga nantinya akan menjadikan murid itu terus melakukan sehingga terjadilah identitas sukses ini. Selanjutnya, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi, sama seperti kita di kelas misalnya memberikan tugas, PR-nya dikumpulkan minggu depan, bila tidak mengumpulkan minggu depan akan mendapatkan tugas tambahan. Itu contohnya konsekuensi. Kemudian peraturan dan konsekuensi sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi guru di sini bersikap sebagai monitor atau memantau siswa. Selanjutnya di sini ada beberapa kasus ya, Bapak Ibu. Mungkin bisa untuk yang ini bisa nggak menentukan, mungkin yang bisa menjawab nomor 1 ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Baik. Kemudian yang nomor 2. Lari. Tunggu dulu. Tadi yang jawab Pak Arse ya? Iya, Bu. Ya. Kalau mencatat 100 kali ini dikatakan hukuman, apa alasannya, Pak? Kalau saya bilang bahwa itu termasuk hukuman karena di sini saya melihat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi saya menganggap bahwa itu sebuah hukuman itu. Oke. Ye, lanjut yang nomor 2. Tadi yang nomor 1 sudah Pak Arse. Siapa yang mau mencoba untuk nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nomor 2, Bu. Ya. Sesuai dengan opininya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut dia ini lebih banyak dia, kalau menurut dia sendiri itu termasuk konsekuensi, Bu. Karena ya, kenapa? Karena dari kesalahannya maka dia harus melakukan sebuah tindakan akibat melanggar, jadi dia harus melakukan hal tersebut. Mungkin itu menurut dia sendiri, Bu. Mungkin yang lain punya opini yang lain juga. Terima kasih. Kalau saya hukuman itu. Hukumannya apa alasannya Pak Arse? Hukuman. Ya kalau saya kenapa berani bilang hukuman? Ya itulah karena ada siswa itu disuruh lari itu. Ya disuruh lari mengelilingi lapangan. Berarti itu kan sebuah hukuman itu jadinya kalau itu menurut saya. Karena dia terlambat datang ke sekolah. Berarti karena terlambat sekolah, dia harus lari keliling lapangan. Lari keliling lapangan itu hukuman ya Pak ya? Hukuman. Oh, baik. 2 dulu ya, kita bahas 2 dulu ya.
Kalau yang mencatat 100 kali ini hukuman. Kenapa dikatakan hukuman? Seperti saya bilang tadi, hukuman itu cenderung tabel yang tadi dia tidak bersifat jangka panjang. Memang apa hubungannya terlambat ke sekolah dengan menulis buku kalimat saya tidak akan terlambat? Apakah setelah menulis itu dia akan menjadi tidak ada kaitannya begitu terlambat dengan menulis? Terlambat. Dia terlambat kan masalah waktu, bukan masalah keterampilan dia menulis. Belum tidak ada kaitannya, makanya itu jadi hukuman. Kemudian untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini itu masih bersifat hukuman ya, karena terlambat itu kan juga masalah kurangnya disiplin dia, tidak tepat waktu. Sekarang dikasih lari keliling lapangan 2 kali, malah jadi semakin terlambat dia masuk kelas, semakin terlambat dia mendapatkan materi di kelas. Jadi tidak hal baik, tidak ada identitas suksesnya di sini. Ya, justru siswa itu makin terlambat masuk kelas, dia makin gagal dalam pembelajaran. Demikian, seperti kaitannya itu. Nah, sudah saya jelaskan itu yang 2 tadi, sekarang coba yang 3. Siapa mau ini mencoba? Coba. Yang 3. Saya boleh, Bu Sri? Silakan Bu Sangayu. Kalau menurut saya yang nomor 3 itu termasuk konsekuensi, Bu Sri. Karena ini bisa jangka panjang ya. Jadi ketika dia mungkin membuat tulisan di meja tulis ya, nah itu kan dia buat kesalahan, kemudian dia menghapusnya. Nah, itu kan nanti dia berpikir nanti ke depan dia tidak akan menulis lagi karena itu akan menyebabkan dia harus menghapus ya. Itu kan lumayan lumayan berat ya menghapus tulisan di meja tulis seperti itu. Jadi dengan menghapus tulisan itu karena mungkin sudah ada kesepakatan ya sebelumnya, ke depan dia tidak akan menulis lagi karena itu akan merepotkan bagi dia. Seperti itu, Bu Sri. Baik, yang lain mungkin ada yang mau menanggapi. Pak Ase mungkin masih penasaran. Ini Pak Guru yang selalu menerapkan disiplin. Dia setuju sama Bu Sangayu. Kenapa? Karena di sini artinya ketika dia melakukan kesalahan, maka dia akan menghapus kesalahan tersebut. Contohnya mencoret buku, mencoret papan. Di sini kan bisa papan tulis atau meja tulis sudah dicoret, maka dia harus membersihkan. Bila mana besoknya dia akan mencoret lagi, maka anak tersebut akan kembali membersihkannya. Setuju sama Bu Sangayu. Terima kasih. Benar sekali, ini adalah konsekuensi ya. Jadi sudah istilahnya linier dia, membersihkan coretan karena dia membuat coretan itu berarti antara sikapnya yang salah dan perbaikannya sudah sesuai. Ya, sudah paham berarti dikit teman-teman. Kemudian kita lanjutkan, kita tidak bahas panjang lebar. Kemudian yang ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini apa? Hukuman ya. Karena antara masker sama push up nggak ada kaitannya. Kemudian kita lanjutkan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Iya benar, karena sudah sesuai. Kemudian berjemur. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Bisa dibayangkan ya berjemur jam 12 siang nih. Baik, teman-teman terima kasih sudah merespon dan sudah dan menurut saya hal-hal ini kadang kita sebagai guru kadang tidak sadar melakukannya ya. Tanpa sadar kita ternyata sudah menjadi penghukum ini. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, ini dia jawabannya yang tadi, dan kita sudah menemukan jawabannya dengan membahasnya bersama-sama. Sekarang kita masuk kepada restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi
Kita mungkin asing ya dengan bahasa restitusi itu, ternyata restitusi ini adalah hal yang baik, hal yang kita harus lakukan agar kondisi murid kita itu memperbaiki kesalahan. Nah, dari seperti tindakan yang kita lihat tadi ada konsekuensi itu, berarti siswa itu memperbaiki ke arah yang lebih baik, atau agar mereka memiliki karakter baik seperti itu. Dari kesalahannya dia tahu memperbaikinya dan besok tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Nah, alangkah bagusnya kalau murid kita misalnya, kamu sudah mencoret bangku, sekarang apa yang kamu harus lakukan? Saya akan membersihkan. Berarti anak itu sudah memiliki karakter baik. Kita harus menghargai. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada restitusi. Ciri-ciri dari restitusi itu lumayan banyak ini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, seperti contoh yang tadi. Kemudian ada restitusi untuk memperbaiki hubungan. Artinya bagaimana siswa itu dengan perbuatannya yang sekarang dia berpikir, oh ini tidak baik, saya tidak akan mengulanginya. Saya akan memperbaikinya, mungkin seperti itu. Kemudian, oh ini sudah benar, saya akan melaksanakannya terus dan meningkatkan lagi. Seperti itu mungkin contohnya ya. Lanjut, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi guru itu harus memberikan, kamu sudah berbuat ini, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Bukan berarti kamu sudah berbuat ini, contohnya, kamu sudah terlambat. Sekarang kamu lari keliling lapangan 100 kali, mungkin seperti itu. Itu memaksa itu. Tapi kalau gurunya berkata, sekarang kamu sudah terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Sekarang saya sudah terlambat, besok saya akan bangun lebih pagi sehingga tidak terlambat lagi. Nah, itu adalah suatu tawaran, bukan paksaan. Lanjut, kemudian tentang restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Bagaimana tindakan murid yang berbuat salah dengan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi murid itu bagaimana melihat hal baik itu, melihat contoh baik yang mereka lihat dari orang dewasa. Guru bisa bertanya, kalau kamu seperti ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Hal apa yang akan menimpamu? Seperti itu pertanyaan. Kembalikan kepada siswa. Jangan kita yang, kamu sudah berbuat seperti ini, sekarang kamu harus seperti ini. Tidak boleh. Contohnya, kamu sudah mengotori lantai ini, sekarang kamu nyapu. Tidak boleh. Proses restitusi itu harus, nah, apa yang kamu sudah lakukan? Saya mengotori lantai. Nah, bila sudah seperti itu, apa yang harusnya kamu lakukan? Jadi siswa itu sendiri yang akan tahu apa yang dia sudah perbuat dan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki dari kesalahan yang mereka lakukan. Ini contoh-contoh kata-katanya ya. Mungkin di sini perlu kita praktekkan sedikit ya. Saya minta tolong bantuannya pada Pak Ase karena di sini penting sekali intonasinya. Mohon dibaca nomor 1 saja ya Pak Ase, bagaimana intonasinya. Ini dalam rangka restitusi ya Pak, bukan menghukum murid ya. Silakan dicoba yang nomor 1. Intonasinya, saya bikin tekanan intonasinya. Ya Bu, siap. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, sangat lemah lembut ya Pak Guru ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itulah restitusi. Jadi ketika murid itu berbuat kesalahan, kita tidak boleh langsung menghakimi seperti itu. Nah, kemudian saya minta tolong kepada Pak Yoga, ini guru BK, mungkin bisa melanjutkan kata-kata intonasinya yang saya ingin mendapat intonasi dan pengucapan yang benar ya, karena guru BK kan sudah selalu melakukan. Di kalimat yang pertama, Bu saya. Ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Lanjut coba
Mungkin yang selanjutnya ini kata-kata restitusi ya ini. Kalimat kedua ya. Ya, Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? ya. Terima kasih Pak Yoga. Nah, di sini saya juga mendapat pembelajaran ya, bahwa ternyata saya juga jadinya mengenali bahwa diri saya itu bukan 100% gaya belajar audio ya. Karena perlu praktek yang luar biasa ini, misalnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Padahal kata-katanya sama, tapi kalau kita keras bertanya, itu akan seperti menghakimi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tapi tadi Pak Ase sangat lembut dan Pak Yoga juga sangat lembut. Astungkare siswanya bisa langsung memperbaiki kesalahan. Oke, nanti kita latih lagi ya untuk di waktu dan di lain kesempatan lagi biar lebih detail kita tentang intonasi dan kata-kata yang tepat tentang restitusi. Nah, intinya di sini juga restitusi itu kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan, ayo Pak Yoga, ini kata-katanya ini. Ketika siswa itu sudah wajahnya bersalah, tapi kita tidak boleh menambah rasa bersalah dari siswa itu. Jadi kata-kata ini ampuh katanya untuk mengembalikan kepercayaan diri murid. Silakan, siapa yang mau mencoba ini? Kalau saya gini, tidak apa-apa kok berbuat salah, gitu ya. Mungkin bahasa bisa lebih tepat ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Sri. Tidak apa-apa kok berbuat salah. Tidak, ini kalimatnya kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan, tidak apa-apa kok berbuat salah. Seperti itu ya. Ya, nanti bisa kita coba praktekkan langsung ke siswanya ya, biar siswanya lebih nyaman. Kita lanjutkan materi. Nah, ini lanjutannya adalah restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Jadi istilahnya misalnya kita melihat anak yang mencoret-coret bangku, kita tanya dia, ketika kamu melakukannya, apakah perasaan yang kamu rasakan? Kalau misalnya dia merasa sedih, kita dapat menyimpulkan bahwa dia itu kurang cinta dan kasih sayang mungkin di rumahnya. Jadi kita sebagai guru harus memberikan cinta dan kasih kepada mereka, anak-anak yang seperti itu. Misalnya kalau kita tanya, ketika kamu melakukannya, apakah kamu merasa terpaksa atau bagaimana? Kalau dia merasa terpaksa, berarti anak itu kurang memiliki kebebasan. Terus kemudian misalnya dia melakukan lagi sesuatu hal merasa takut, mungkin dia kurang rasa aman latar belakangnya, seperti itu. Silakan, nanti materi ini akan saya bagikan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi itu bagaimana kita mencari apa penyebab dia melakukan itu, kemudian bagaimana dia akan memperbaiki dan apa yang akan dia lakukan. Kemudian kita mengembalikan kepada teman-teman. Kemudian restitusi fokus dari karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Jadi restitusi itu apa yang sudah baik itu dikuatkan lagi dan ditingkatkan lagi. Bila masih keliru, guru bertugas untuk menuntun siswa itu ke arah yang baik. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi itu tidak menuntut siswa, kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu bisa seperti ini? Itu tidak seperti itu. Restitusi itu adalah, kalau kamu berbuat ini sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Seperti itu. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya, baik, kamu sudah selesai, sudah tahu apa yang
kamu lakukan, perbuatan kamu tidak baik, kamu sudah tahu untuk memperbaikinya. Sekarang silakan kamu kembali belajar dengan teman-temanmu di kelas dan bersikaplah lebih baik lagi. Seperti itu ke tindakan dan kalimat restitusi. Nah, ini semuanya ini restitusi itu memperbaiki, membuat karakter anak menjadi baik, ini sesuai dengan standar pendidikan nasional. Dan tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Izin dulu ya, ada iklan lewat. Baik, kita lanjutkan deh. Selanjutnya adalah ini. Nah, kita akan masuk pada pembentukan keyakinan kelas. Di sini saya mempelajari bahwa pentingnya kita sebagai guru itu membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, diawali dengan keyakinan kelas dulu. Bagaimana kita bisa membuat siswa kita itu menjadi disiplin. Nah, di sini ada beberapa kata, mohon diperhatikan. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini nilai-nilai kebajikan universal apa yang ada? Misalnya nomor 1, kalau kembalikan barang ke tempatnya itu nilai kebajikan tentang apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya itu tentang apa? Kalau tujuan yang ingin kita raih apa? Tanggung jawab. Kembalikan barang ke tempatnya, tanggung jawab. Ya, mari kita coba lihat. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Bapak BK ya. Lanjut, dilarang mengganggu orang lain. Ini nilai universal, nilai kebajikannya apa ya? Saling menghargai, Bu. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghargai. Baik, kita coba lihat jawabannya. Saling menghargai, saling menghormati sama. Kemudian kita lanjutkan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai kebajikannya apa? Disiplin waktu. Disiplin. Disiplin ya. Ya. Mari kita lihat. Menghormati orang lain dan komitmen. Kenapa ini jadi menghormati orang lain? Satu, karena kalau kita hadir terlambat, otomatis nanti menghambat kegiatan pembelajaran di kelas juga. Masih mengurusi yang terlambat. Kemudian kalau komitmen itu bahwa hadir tepat waktu di sekolah itu biasanya tercantum dalam peraturan di sekolah. Jadi sudah ada komitmen siswa itu harus hadir tepat waktu. Kita lanjutkan untuk selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai mungkin, Bu. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai, mari kita coba lihat. Keamanan, saling menghormati ya, saling menghargai. Jadi kekerasan itu di samping saling menghormati juga biar aman ya. Coba ada kekerasan, apakah
orang yang melakukan kekerasan, yang terkena kekerasan dan orang sekitarnya apakah akan merasa aman? Tidak, Bu. Ya, makanya di sini dilarang melakukan kekerasan itu adalah merujuk pada nilai kebajikan, keamanan, dan saling mengerti. Kemudian kalau dilarang menggunakan narkoba, Kesehatan, Bu. kesehatan. Mari kita coba. Ya, benar sekali. Karena kalau menggunakan narkoba jadinya tidak sehat ya. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini ada beberapa langkah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Beberapa teman juga sepengetahuan saya sudah mempelajari ini dalam PMM, pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini jadinya saya di sini cuma sedikit mengingatkan jadinya karena saya yakin teman-teman di sini sudah hebat dan sudah selalu menjadi rujukannya itu adalah PMM, dan saya yakin juga sudah dapat menyimak materi keyakinan kelas yang ada pada PMM. Di sini saya hanya mengingatkan kembali sifatnya bahwa diawali dengan bagaimana warga sekolah atau murid-murid itu menyampaikan pendapatnya tentang hal apa saja yang perlu disepakati, kemudian guru akan mencatat masukan-masukan, kemudian menyusun keyakinan kelas itu, dan keyakinan kelas itu harus berbentuk kalimat positif, tidak kalimat negatif. Ini saya tuliskan satu saja contoh kalimat negatif dan satu kalimat positif. Jangan berlari di kelas. Mungkin ini Bu Sangayu ya bisa lebih detail ini. Kenapa dia termasuk kalimat negatif dan kenapa dia termasuk kalimat positif. Kalau yang saya pelajari itu kalimat negatif ini bisa dilihat dari kata jangan itu. Jangan itu dan negatif itu. Jadi walaupun mungkin dia jangan berlari di kelas atau koridor, itu kalau kita maknai kalimat itu ya baik. Tapi dari susunan kalimatnya ini dikatakan adalah kalimat negatif. Benar demikian ya Ibu Sangayu? Benar, Bu Sri. Penggunaan kata jangan. Nah, kalau diisi kata jangan nanti ya fokusnya ke berlari di kelas jadinya. Berlari di Ya. kelas atau koridor. Kalau di berjalanlah di kelas atau koridor, berarti dia fokus pada berjalan dia. Artinya dia berjalan ya, fokus berjalan di kelas atau koridor sesuai dengan peraturan. Kalau ada kata jangan nanti malah dia tidak berjalan di kelas atau di koridor dia jadi. Itu pemaknaan saya ternyata tidak keliru. Cukup baik berarti saya menjadi pembelajar. Lanjut, kemudian setelah itu proses pembentukan keyakinan kelas itu ada tinjau kembali daftar curah pendapat. Kita meninjau kembali pendapat-pendapat yang sudah disampaikan, kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, mana yang akan digunakan, kalimat bagaimana yang akan digunakan. Kemudian setelah itu keyakinan kelas selesai dibuat, maka seluruh kelas meninjau sebagai terakhir kalinya sudah sesuai apa tidak dari kalimat-kalimat positif itu, sudah semuanya kalimat positif. Bila sudah, maka seluruh warga kelas atau sekolah itu menandatangani, baik guru ataupun murid. Jadi keyakinan kelas itu bukan hanya ditaati oleh murid, tapi guru juga menaati. Karena guru di sini menjadi contoh teladan bagi muridnya. Begitu dari keyakinan kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas itu agar selalu diingat dan dipatuhi akan diletakkan atau ditempelkan pada dinding kelas yang mudah dilihat dan bisa selalu dilihat oleh baik guru ataupun siswa dari kelas atau sekolah tersebut. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas 7. Ini sudah pas kalimatnya, sudah menggunakan kata-kata positif.
Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nilai kebajikannya ini adalah saling menghargai, saling menghormati, kemudian komitmen juga ini. Begitupun untuk yang bekerja. Kemudian di sini juga diterima dan dimiliki. Meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Ini salah satu contoh ya keyakinan kelas 7. Ini sudah kalimatnya sudah kalimat positif. Jadi keyakinan kelasnya walaupun curah pendapatnya banyak ada kalimat, tapi guru itu harus menuntun agar tidak terlalu banyak ada keyakinan. Ini dicari nilai kebajikannya dulu, apa yang mau dicari, kemudian dituliskan dengan positif. Lanjut kegiatan pendalaman, tadi kan sudah ada susunannya bahwa harus ditinjau ulang dan lain sebagainya. Tindakannya seperti ini. Ada menggunakan tabel T. Ini namanya tabel T. Hormat. Ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Di sini datang tepat waktu, sering hadir terlambat. Ini benar-benar pengujian kata-kata ya, kata-kata yang mana yang tepat antara tampak seperti dan tidak tampak seperti. Menyapa teman dan guru setiap hari. Ini tampak seperti, kemudian tidak tampak seperti, tak acuh kepada teman dan dia ada kalimat negatifnya di situ, ada kata negatifnya. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu kalimat negatif. Ini yang hormat, sekarang yang bekerja, pun bekerja dan mendengar guru, tidak mendengarkan guru. Ini dari kesepakatan tadi ada hormat, ada bekerja, dan saling menghargai. Inilah ada pengujiannya itu, peninjauannya, cara meninjaunya seperti ini. Kalau yang tampak seperti, kalimatnya seperti ini, tidak tampak seperti ini kalimat ini. Kemudian rasa diterima dan dimiliki sama seperti tadi, ini namanya tabel T. Ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, ini untuk pengujian keyakinan kelas itu juga ada menggunakan tabel Y. Peninjauannya proses keyakinan kelas itu. Saya mempelajarinya lebih lengkap yang di sini dibandingkan dengan yang di PM. Di sini lebih lengkap, ada tabel-tabelnya. Jadi ada yang terlihat, ada yang terdengar, dan ada yang berperilaku. Kalau yang terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang orang lain. Tapi yang terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini, kata-katanya positif. Ada tabel T, tabel Y. Kita lanjutkan kegiatan tugas saya, tugas kamu. Ini antara guru dan siswa ya. Jadi dari keyakinan kelas itu, kalau murid tugasnya belajar, jadi guru juga punya tugas mengajar. Kalau murid tugasnya mencoba, berarti guru itu mendidik, menuntun murid agar bisa mencoba. Menghasilkan yang terbaik dari diri, ini menjawab pertanyaan. Guru memberikan respon. Ini bisa nanti kita baca-baca lagi. Kita lanjutkan. Nah, ini yang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Di sini ketika mempelajari ini saya sangat menyadari ternyata beberapa kata-kata saya yang sering kita sampaikan kepada murid itu menunjukkan posisi kita. Ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama itu adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik dalam artian menyentuh atau lain sebagainya, kemudian verbal dalam bentuk kata-kata. Ini contoh kata-katanya ya. Ternyata kita sudah jadi penghukum ketika kita mengatakan patuhi aturan saya atau awas. Udah jadi penghukum gitu.
Bagaimana ini Pak Yoga mungkin dalam keseharian, setujukah dengan kata-kata ini yang dikatakan sebagai penghukum? Ya, terima kasih Bu Sri. Untuk kata-kata patuh ya aturan saya atau awas itu kan di sana ada unsur ancaman ya. Jadi kalau sudah ada unsur ancaman, jadi menciptakan iklim yang kurang kondusif ya, ketidaknyamanan jadinya. Jadi kalau saya pribadi sih kurang setuju. Terima kasih. Ya, berarti sesuai ya, patuhi aturan saya itu ketika kita sebagai seorang guru mengatakan itu, kita sudah jadi penghukum, setuju ya? Ya, setuju. Berarti penghukum secara verbal ya Pak Yoga ya? Secara verbal. Ya. Wah, tidak kita sadari ya kita jadi penghukum. Iya, Ibu. Kita lanjutkan ke posisi kontrol yang kedua, yaitu pada pembuat merasa bersalah nih. Biasanya nih para wali songo. Kita lanjutkan. Para wali biasanya ini yang menghadapi kenakalan siswa. Mungkin ada yang di antara kalimat ini, yang contoh kalimat yang saya tuliskan ini, kalau saya sepertinya pernah mengatakan ini kepada siswa saya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain pernah mengatakan atau memang tidak pernah mengatakan, jadi belum pernah menjadi orang yang membuat merasa bersalah. Bahkan sering Bu, kemarin-kemarin. Ya, yang mana ini Pak? Dari 3 kalimat ini. Yang sering mungkin yang nomor 2. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ya. Berulang-ulang. Ya. Berapa kali? Tiga-tiganya, Bu. Pak Arto paling Semuanya itu. Pokoknya ketiga-tiganya itu. Oh, ketiga-tiganya ya Pak ya. Rating tertinggi nomor 2 kayaknya. Betul, yang nomor 2 ada. Benar. Saya juga Nomor sering. 2 paling sering itu. Nomor 2. Oh iya, berarti Saya nomor 1 kalau sama ngakan. wah, Ada kesayangan itu. iya, karena memang kalau kita jadi guru ya, jadi penghukum, pembuat merasa bersalah, setelah saya mempelajari modul ini, kita katanya tidak boleh melakukan itu. Nah, nanti kita akan lihat, kita harus berada di posisi kontrol yang kelima katanya. Jadi entah setelah mempelajari ini saya merasa wah saya melakukan ini. Jadi saya merasa di 5 posisi kontrol ini semua saya lakukan. Ya, baik, kita lanjut yang ketiga ya. Posisi kontrol yang ketiga. Teman. Nah, saya kira jadi teman itu, posisi di teman itu bagus saya kira. Ternyata ini bisa berefek kurang baik juga. Ini ada contoh beberapa kata. Kira-kira yang mana nih paling sering disampaikan, diucapkan kepada siswanya? Ayo bantulah demi Bapak ya. Guru gitu ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat. Ayo ingat. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kayak nagih janji nih. Ada yang merasa pernah di posisi ini? Bu Lisma Nomor 1. pernah di... Oh, nomor 1 ya. Nomor 1. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sering. Nomor 1 sebagai Bapak Wali terutama ini. Bapak Wali ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo bantulah demi Bapak, jangan besok bikin masalah Jangan lagi. bikin Mungkin onar. Ayo bantu Bapak. Nanti kalau nggak mau bantu jangan Bapak nggak kesini lagi. Wah, maaf. Kalau saya yang ketiga, Bu Sri. Ya, Saya yang ketiga juga Bu. ya sudah. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Wah, buat ngakan ya Bu Lisma. Ya buat ngakan. Karena sudah dirusain gini kelasnya. Ya. Ini sambil belajar ya Bapak Ibu. Di sini kita sama-sama belajar. Mungkin besok kita kalau melakukan ini, wah saya sudah jadi teman nih buat siswa saya gitu.
Ya, kita lanjutkan ke posisi kontrol yang keempat. Pemantau. Kalau pemantau ini guru biasanya melakukan pengawasan dan membuat catatan-catatan, di mana dari catatan-catatan itu dia akan memberikan satu treatment kepada murid. Dan contoh kata-katanya seperti ini. Peraturannya apa? Kayaknya agak keras ya ngomongnya ini. Bu Lisma mungkin bisa ya agak lembut menyampaikan kata-kata ini. Kalau saya kayaknya kenceng. Yang mana sering diucapkan? Yang nomor 2, Bu. Ya, betul. Ya, itulah apa yang telah kamu lakukan. Nomor dua. Saya setuju sama Bu Lisma itu apa yang telah kamu lakukan. Eh, Didiknya luar biasa. Selembut itu ya Pak Arse ya. Selembut itu Saya Kak kurang Pak Arse. lembut, Bu. Apa yang telah kamu lakukan? Wah, Apa yang telah kamu lakukan? Gitu. ya. Berarti sudah jadi pemantau ya. Kita dari nomor 1 sampai nomor 4 semua sudah dilakukan. Sekarang bagaimanakah yang sebagai posisi kontrol yang kelima? Ya. Manajer. Nah, sebenarnya yang diharapkan itu kita itu jadi manajer gitu. Bagaimana kita memposisikan diri, bagaimana kita membiarkan siswa itu seperti restitusi tadi. Apa yang terjadi gitu. Mungkin apa yang telah kamu lakukan diganti kata-katanya dengan apa yang terjadi. Jadi biarkan siswa itu bercerita. Nah, kalau sudah begitu itu wajar kok sebagai manusia. Sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Kayak seperti itu kalau manajer gitu harus lemah lembut ya Pak Ase, jangan kasar ya. Siap. Nah, dari posisi manajer ini kira-kira teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat, yang mana sering diucapkan? Atau semuanya sudah dilakukan ini kata-katanya ini ya? Belum, Bu. Kalau apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Nomor 3 kayaknya, Bu. Nomor 3, Bu. Nomor 3. Oh. Bisa kamu. Saya yakin nomor 3, tapi bukan keseluruhan kalimatnya yang mungkin. Apakah kamu bersedia memperbaikinya, tapi di depannya itu tidak ada kalimat jika kamu meyakininya? Tidak ada itu ya kayaknya ya. Ya. Paling bagian belakang aja. Terus dia memperbaikinya. Iya, tapi ini yang Kasih kalimat tuntutan. iya, karena yang di sini yang kata kuncinya itu adalah bagian jika kamu meyakininya, karena di situ Ya. kita harus di situ penekanan. Kalau hanya mengucapkan apakah kamu bersedia memperbaikinya, belum kita jadi manajer ya. Jadi Bapak Ibu guru diharapkan menjadi manajer ya. Jadi kita masih harus perlu belajar banyak karena saya masih belum bisa mencapai ini. Masih harus melatih kesabaran. Baik, kita yakin kita ini orang hebat, pasti akan bisa mempelajari semua ini dan menerapkannya di kelas masing-masing. Lanjut materi selanjutnya. Nah, ini ada segitiga restitusi yang sangat terkenal itu ya. Ini segitiga restitusi dan saya baru juga mempelajarinya. Jadi ketika siswa itu atau murid kita itu memiliki permasalahan atau berbuat kesalahan itu kita tidak langsung apa yang kamu lakukan, tidak seperti itu. Kita harus sesuai dengan segitiga restitusi ini melakukan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, itu yang harus kita lakukan. Yang paling dasar itu kita lakukan itu adalah ini. Satu itu menstabilkan identitas. Yang kita lakukan adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Stabilkan identitas, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang terjadi.
Ambil senyum, nggak usah galak-galak gitu. Jadi volume suaranya diturunkan. Kemudian dilanjutkan, setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Ketika kamu melakukan, apa yang kamu rasakan, kenapa kamu melakukannya, itu kita harus tetap menanyakan alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi untuk itu. Apa yang kamu yakini sampai kamu melakukannya, dan sekarang apa yang kamu yakini untuk memperbaikinya. Seperti itu bahasanya. Di manajer itu kita sudah tadi lihat apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Tetap harus ditanyakan itu, makanya harus ada keyakinan kelas. Kita lanjutkan ke materinya. Ini lebih lengkapnya. Menstabilkan identitas itu, kan bahasanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Siapa yang sering mengatakan ini atau tidak pernah mengatakan ini? Saya Tidak kalau pernah, saya, Bu. ya saya Ya, pernah kebalikannya. Bu Sri. Kalau berkata seperti ini, muridnya berbuat salah lagi besoknya. Iya. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Paling saya seperti itu jadi. Dan pembelajaran ini, oh iya ya saya melakukan ini. Ini kata-katanya, ini tindakannya. Dan kita lanjutkan. Validasi tindakan salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Banyak prosesnya kita sebelum memberikan atau menentukan sikap yang harus dilakukan kepada seorang siswa. Ini tetap, makanya keyakinan kelas itu harus kita buat. Karena di terakhir kita melakukan restitusi itu adalah menanyakan keyakinannya. Kalau keyakinannya nggak ditulis, dia kan mungkin aja dia jadi lupa. Jadi kalau sudah membuat keyakinan kelas, kita bisa menanyakan, apa yang kamu yakini? Dia lihat lagi keyakinannya, oh kalau saya tidak berbuat seperti ini yang akan terjadi. Nah, itu tadi materi saya tentang budaya positif. Budaya positif itu kita awali dengan disiplin positif dari masing-masing murid. Kemudian kalau disiplin itu sudah dilaksanakan dengan baik, sudah menjadi kebiasaan, mari kita sebagai guru kita bertugas menumbuh kembangkan disiplin positif yang akan nantinya menjadi budaya positif tidak hanya di sekolah, dan kita harapkan budaya positif ini anak-anak terapkan atau menjadi kebiasaan bagi mereka baik di sekolah ataupun di tempat tinggal mereka. Sekian presentasi saya, diseminasi saya. Untuk waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, luar biasa Bu Sri ya. Mungkin bisa diberikan apa namanya? Ya, applause kalau kita secara langsung ya. Mungkin bisa diberikan apa ya? Mungkin bisa semacam ya reaksi, cukup reaksinya di sana. Ya, reaksi aja ya. Luar biasa Bu Sri sudah menyampaikan tentang restitusi, Reaksi. budaya positif ya. Disiplin positif terhadap siswa, dan ternyata setelah Bu Sri menyampaikan tentang itu cukup banyak dari hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini perlu diperbaiki ya. Misalnya terkait dengan restitusi ya, restitusi itu tidak memberikan hukuman ya, tidak membuat siswa merasa bersalah, kemudian tidak bersifat paksaan ya, tetapi tawaran. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar ya, yang mendasari siswa untuk melakukan tindakan. Kemudian restitusi itu merupakan boleh katakan kontrol diri yang paling baik ya. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dan beberapa hal lagi, hal-hal baik yang terkait dengan restitusi yang perlu kita pelajari, perlu kita perbaiki ke depan untuk mendampingi. Nah, tadi sudah terlihat bahwa kita ya
itu ternyata cukup sering ya memberikan kata-kata atau bersikap yang semestinya tidak kita lakukan, karena itu akan membuat siswa merasa tidak nyaman atau memunculkan rasa bersalah di hati siswa kita, seperti itu. Nah, tadi juga ada segitiga restitusi ya. Itu penting untuk kita pelajari ke depan, kita laksanakan agar nanti siswa kita merasa nyaman, siswa kita merasa aman ya. Kita dampingi selama 3 tahun di sekolah kita, seperti itu. Ya, baik. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin sharing atau menyampaikan sesuatu. Masih ada waktu kan, Bu Sri? Silakan. Iya, silakan teman-teman. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, Pak Ase, silakan. Saya hanya sedikit ini, Bu, mau menyampaikan terima kasih banyak. Mungkin dengan kegiatan Zoom ini, artinya sudah banyak disampaikan sama Bu Sri atas tentang kegiatan yang dilakukan hari ini, yaitu mungkin kedepannya banyak sekali yang mesti saya ubah biasa yang kemarin ini sebagai kesiswaan, di mana masih lebih banyak memberikan hukuman. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih atas waktunya. Yang izin menanggapi ya. Terima kasih Pak. Itu mungkin suatu refleksi yang baik ya bagi saya, itu tanggapannya Pak Ase, suatu refleksi. Bagaimana kita sebagai guru, walaupun kita sudah menjalani profesi ini cukup lama, ternyata ketika kita mengetahui tentang materi ini masih banyak yang keliru ya. Jadi mesti diperbaiki. Saya pun yang mengikuti pendidikan guru penggerak ini, masih tidak percaya. Ini ya, ini saya melakukan ini, berarti saya belum melakukan ini. Sama, kita membelajarkan diri sebelum kita bisa menerapkan di kelas. Teorinya seperti ini, terapkan di kelas seperti ini. Nah, yang paling terasa itu ketika keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas itu prosesnya cukup banyak. Selama ini yang saya terapkan itu tidak 100% keliru, tapi masih ada perlu perbaikan. Dan ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat setiap saat kita belajar. Mungkin saya ingin mendengar pendapatnya dari teman yang lain tentang refleksi hari ini. Apa yang dipelajari hari ini, apa yang miskonsepsinya, dan kira-kira kedepannya mau melakukan apa. Saya ingin mendengarkan lagi guru yang lain, teman-teman hebat di sini, tentang refleksi dari desiminasi tadi, materi yang saya sampaikan. Apa yang sudah dipelajari, miskonsepsinya apa, dan apa kedepannya yang akan dilakukan sebagai guru hebat. Silakan Pak Yoga. Izin menanggapi mungkin sedikit dari saya yang dari sekian pemaparan dari Bu Sri tadi, dari sekian slide itu saya ambil ya kesimpulan intinya yang dapat saya ambil dalam menangani siswa bermasalah terutama. Jadi intinya pada saat menghadapi siswa bermasalah itu kita tidak fokus kepada siapa yang benar dan siapa salah, tapi apa permasalahannya, terus bagaimana kita bisa membantu siswa tersebut untuk mengatasi permasalahannya. Itu mungkin yang jadi poin yang dapat saya garis bawahi dari pemaparan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoga. Mungkin ada yang lain, kedepannya mau berbuat apa nih kalau udah tahu materinya, bahwa kita itu restitusinya alurnya seperti ini, mesti menggunakan kata-kata positif dan lain sebagainya. Kira-kira ini para wali
mungkin apa yang akan dilakukan ke depannya. Silakan lagi satu saja. Mungkin Pak Krista Sedikit ya. Bu Sri. Ya. Ya, sedikit Bu Sri. Ya. Dari pemaparan Ibu tadi, mungkin saya sebagai wali kelas mungkin perlu menerapkan apa yang Ibu sampaikan tadi untuk kedepannya sebagai perbaikan kedepannya ya di sekolah kita. Bagus sekali materi yang Ibu sampaikan. Ini sebagai apa namanya tambahan wawasan jadinya untuk saya sendiri sebagai wali. Untuk kedepannya mungkin saya akan terapkan bersama anak-anak melalui apa namanya kesepakatan kelas dulu yang lebih kecil di kelas dulu. Selanjutnya kita akan lebih lah samping mendisiplinkan siswa, kita juga sebagai guru mesti disiplin. Seperti itu yang saya tangkap. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Krista sudah menanggapi. Benar sekali, keyakinan kelas itu bukan untuk siswa saja, tapi juga untuk guru. Murid tugasnya untuk belajar, guru tugasnya sebagai pengajar atau pendidik. Tidak hanya murid yang datang tepat waktu, tapi guru juga datang tepat waktu. Demikian, terima kasih refleksinya, terima kasih perhatiannya. Silakan untuk Bu Sangayu bisa menutup acara ini. Iya, terima kasih Bu Sri, terima kasih Bapak ya dan Ibu juga yang sudah berpartisipasi. Baik untuk penyampaian atau paparan dari Bu Sri tadi luar biasa ya, sudah membuat kita semakin menyadari apa yang sudah kita tetapkan selama ini, hal-hal yang perlu kita perbaiki ya, bahwa benar memang untuk bisa mencapai apa yang disampaikan pada restitusi itu kita perlu proses ya. Terlebih lagi kita selama ini terbiasa untuk menerapkan hal-hal yang kiranya itu tidak sesuai dengan restitusi seperti itu ya. Karena yang namanya mengubah kebiasaan itu kan tentu perlu waktu yang mungkin cukup lama ya. Kembali lagi ke diri masing-masing ya, kembali keyakinan diri seperti itu, termasuk kita sebagai guru menjadi contoh ya, bagaimana kita memperbaiki diri. Kemudian tadi dikatakan bahwa di restitusi itu ada 5 posisi kontrol ya, yang mana kontrol terbaik ya kita memposisikan diri sebagai manajer seperti itu ya. Untuk menjadi manajer yang disampaikan pada restitusi itu, sekali lagi perlu proses ya, perlu mulai dari keyakinan, kemudian kita untuk mencapai itu harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Nah, ada hal penting lagi itu tentang segitiga restitusi ya. Mungkin kita pelajari lagi dan kita implementasikan dalam kegiatan kita ke depan. Baik, itu tadi paparan dari Bu Sri ya. Mungkin teman-teman yang tidak sempat bertanya, tidak sempat sharing pada ruang virtual ini bisa nanti ketika kita bertemu secara langsung ya tatap muka di sekolah di sela-sela kegiatan seperti itu. Mungkin untuk kegiatan ini sebelum ditutup ya Bu Sri mungkin bisa menyampaikan pernyataan penutup ya atau istilahnya closing statement ya. Seperti itu. Silakan Bu Sri. Baik, terima kasih. Dari saya pun baru mempelajari ini dalam modul CGP ya, dan memang yang dikatakan Bu Sangayu itu bahwa kita dalam menerapkannya tidak instan ya, tidak sekarang pelajari, sekarang terapkan, sekarang kita tahu hasilnya, tapi kita perlu berproses. Mari kita sama-sama berproses, karena sekolah ini tidak akan meraih apa tujuannya, tidak akan bisa mewujudkan merdeka belajar kalau tidak semuanya bergerak untuk berubah, mengimplementasikan hal-hal baik dari kegiatan pembelajaran, termasuk disiplin positif, restitusi, 5 posisi kontrol, mengetahui kebutuhan murid, dan juga
yang perlu kita ingat adalah tidak hanya murid yang disiplin, tidak hanya murid yang berbudaya positif, tapi diawali oleh gurunya. Demikian kata-kata yang bisa saya sampaikan. Cukut kangkung mobas sereh, kirang langkung lunas ampur. Baik, terima kasih Bu Sri. Semoga sukses dan lulus CGP ya. Karena Bu Sri tadi menutup dengan pantun, saya balas pantun ya. Pergi ke apotek, membeli obat. Apotek ya, bukan apotek ya, karena saya guru bahasa Indonesia ya. Ya, cakep. Baik, ya. Obat batuk pasti mantap khasiatnya. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Baik, untuk kegiatan ini kita tutup dengan para mesantri ya sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan karena kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Om Santi 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 Om. Om Santi Om. Baik.